Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang bulan di pinggir kali. Jawab salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cakep ya. Alhamdulillah, syukurillah, la nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para jamaah semua, para remaja dan anak sekalian, di malam hari ini kita sedang mengikuti sholat tarawih yang dahului dengan sholat isya, kemudian ceramah atau kultum, lalu kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha." Yang artinya, siapa saja yang melaksanakan kebaikan maka akan dibalas 10 kali. Kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja yang berbuat keburukan 1 kali, maka akan dibalas keburukan itu 1 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita semua, ya, kepada manusia di muka bumi. Untuk apa? Agar kita selalu melaksanakan banyak-banyak kebaikan, karena kebaikan itu dibalas dengan pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, dari mulai puasa, kemudian sedekah, kemudian kita baca Quran, zikir, sholat tarawih, dan seterusnya. Tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi bulan Ramadan itu kan 1000 bulan, tinggal dikasih 1000 saja. Itu sangat banyak jumlah pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, ya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah sebanyak-banyaknya, begitu murahnya dan begitu kasihnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan nanti ketika kita sudah mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW siap memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil akhir nanti. Rasulullah SAW akan memanggil kita ummati, ummati, ummati. Umatku, mana umatku? Umatku. Begitu sayangnya kepada umatnya, kepada pengikutnya. Apakah kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat lagi yang harus kita dustakan. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwasanya apapun yang Allah berikan kepada kita, segala suatu kewajiban yang Allah berikan kepada kita buat kita semuanya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kita sebagai makhluknya, tapi lah kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan begitu, apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu ridho apa yang Allah berikan kepada kita, kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah kepada kita juga termasuk dari Rasulullah SAW, lalu kita laksanakan, begitu Allah berikan kemurahan kepada kita, kemurahan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, itu akan diberikan jalan keluarnya atas segala kesulitan, dan diberikan rezekinya dari tiada yang diduga-duga. Oleh sebab itu, kita tidak merasa susah. Yang ada kita selalu merasa bahagia, hidup selalu optimis. Walaupun sulit, tetapi kesulitan itu adalah merupakan ujian buat kita agar kita berpikir lebih cerdas, lebih jauh. Maka kalau tidak ada kesulitan, orang akan cepat tua. Betul kan ya? Nganggur, tidur, makan, tidur, banyak penyakit. Tapi kalau orang yang ditimpa kesulitan, ujian yang memang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang bukan kita kehendaki, itu tujuannya agar kita berpikir lebih jauh, lebih baik, agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mudah kita memecahkan persoalan yang kita hadapi. Artinya otak kita yang kosong itu, ya, jaringan otak kita yang kosong dialiri darah. Disebabkan apa? Disebabkan kita berpikir untuk mencari pemecahan masalahnya. Maka dengan berpikir itu akhirnya menjadi sehat. Jangan melamun, tapi berpikir mencari solusi. Ya, jadi jaring-jaring yang ada di saraf otak kita itu terisi oleh darah yang mengalir disebabkan oleh
kita selalu berpikir bagaimana caranya kita memecahkan masalah. Jadi manusia itu diberikan ujian oleh Allah SWT untuk kecerdasan lebih baik, meningkatkan kecerdasan kita. Jadi kita tidak boleh mengeluh, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur itu Allah akan berikan tambahan-tambahannya, fadilah-fadilahnya, sehingga dengan demikian kita semakin kaya hati, kaya rezeki, kaya harta, dari susah menjadi mudah. Tidak ada kesusahan kalau tidak ada kemudahan. Sebaliknya tidak ada kemudahan kalau tidak ada kesusahan. Tidak mungkin orang mudah terus tanpa susah. Ya. Itu melawan hukum alam, melawan hukum kausalitas. Setiap ada kesusahan pasti ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Sungguh setiap ada kesusahan itu pasti ada kemudahan. Itu hukum alam yang Allah beritahukan kepada kita. Jadi jangan putus asa kita dalam menghadapi berbagai kehidupan yang menimpa diri kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi manusia yang tegar, karena kita manusia yang beriman. Coba kalau kita lihat, kita baca di koran atau di berita, ada orang satu keluarga lompat dari apartemen. Kenapa? Disebabkan putus asa dalam menghadapi kehidupan. Maka di dalam orang beriman dalam Islam tidak ada mengenal putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa menghadapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberi rahmat kepada kita semua. Nah itu kita yang paling penting menghadapi Ramadan ini adalah bulan-bulan pembinaan buat kita, agar kita memiliki kesadaran yang tinggi, agar mampu berbuat banyak kebaikan, kemudian menjadi hati yang kaya, tenang, kuat dalam menghadapi kehidupan. Coba kita lihat saudara-saudara kita di Gaza seperti apa. Ya, Zionis Israel itu tidak pandang bulu, terus ya, dia semua bohong apa yang dikatakan. Ingin berdamai tidak akan mungkin baginya sebelum menguasai seluruh tanah Palestina. Selesai Palestina dikuasai, Mesir, terus datang tinggi Golan, terus Irak dan sebagainya, itu menjadi target dan perencanaan mereka. Dan sebab itu kita berdoa di sini. Ya, doakan para saudara-saudara di Palestina. Bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akhiri saja pada kultum hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.